Selamat siang Pak Gregorius Wijayoko. Perkenalkan, nama saya Ignatius Raditya Raka Noviandi, NIM 20D10109 dari program studi Manajemen Ekonomi dan Bisnis dari kelas 1. Video kali ini saya akan meringkas webinar talk show yang diadakan pada 1 Desember hari Selasa kemarin. Kita langsung saja ke sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada siapa narasumber tersebut? Yang pertama ada Suster Francisca Romana Uriningsih atau yang bisa dikenal dengan lebih dekat Suster Berta. Dan yang kedua ada narasumber yaitu Bapak Gregorius Daru Wijayoko. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Apa pesan dari narasumber tersebut? Pesan dari narasumber tersebut adalah filosofi Triyarkara. Menurut pandangan Triyarkara, manusia terhubung dengan alam. Dengan alam, manusia menerima nasibnya, tetapi juga bisa memberikan arti atau makna. Triyarkara mengistilahkannya dengan pengertian membudayakan atau membudaya. Dengan kata lain, manusia cenderung bersatu dengan membentuk komunikasi dengan sesama, dan yang menyatukan adalah sebuah cinta kasih. Dan benci adalah bentuk atau sebuah penyelewengan dari cinta kasih. Dan ada pendapat cinta kasih dari berbagai agama. Cinta kasih adalah sebuah kata yang terpadu. Tentu makna kasih lebih dalam daripada cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung mencinta. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan pada suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus terhadap suatu objek. Yang pertama adalah dari agama Buddha. Ajaran cinta kasih memiliki posisi yang amat penting dalam agama Buddha. Cinta kasih apabila dikembangkan dengan baik, maka akan menciptakan keharmonisan di alam semesta, yaitu keharmonisan antara manusia dengan binatang, binatang dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, atau bahkan keharmonisan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Dan dari agama Buddha sendiri mengajarkan bahwa cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Dia tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, tidak memandang latar belakang seorang, dan tidak mengharapkan timbal balik. Artinya, segenap alam dan makhluk hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Dan yang kedua ada dari agama Hindu. Cinta kasih menurut agama Hindu adalah cinta kasih memiliki makna daripada cinta. Dalam mengasihi sesuatu sudah terkandung makna mencintai, kepuasan terhadap suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus, laskarya terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digabungkan kata cinta dan kasih? Selanjutnya yang ketiga ada cinta kasih dalam agama Katolik. Bila dihubungkan dengan Katolik, cinta yang dimaksud adalah cinta kasih. Sumber cinta kasih adalah teladan dari Yesus Kristus sendiri. Tanpa cinta kasih yang dilakoni Yesus Kristus, maka tak ada keselamatan di dunia ini. Sebab karena cintanya, Yesus Kristus rela sengsara dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Cinta diartikan dengan gairah yang menyenangkan perasaan bahagia yang kita rasakan ketika kita jatuh cinta. Cinta semacam ini adalah sesuatu yang berlangsung biasanya kurang dari 1 tahun, atau kecuali jika benar-benar digantikan oleh cinta sejati. Dan biasanya berakhir dengan hubungan yang retak, kacau, atau gagal. Dan Alkitab menunjukkan atau mengajarkan bahwa cinta atau kasih itu berasal dari Allah. Bahkan Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Cinta adalah satu ciri utama dari Allah. Demikian juga Allah telah menganugerahi kita dengan kapasitas atau kemampuan untuk mencintai atau mengasihi, karena kita diciptakan menurut gambarannya. Kapasitas untuk mencintai ini adalah salah satu bukti di mana kita diciptakan menurut gambar Allah.
Dan jenis cinta di agama Katolik ada agape. Kasih agape ini telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Kristus dengan menyediakan keselamatan agar pengampunan dapat diberikan atas pemberontakan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih agape Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Dan selanjutnya ada cinta kasih dalam agama Kristen. Cinta adalah cinta kasih antar sesama, di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Perintah Allah yang terutama ialah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 12 ayat 29-31. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Korintus 13 ayat 14. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan ini yang terakhir dari agama Islam, cinta kasih dalam agama Islam. Dalam kerajaan Islam, karakter individu Muslim rasa kecintaan terhadap kelompok sosial dan daerah yang mereka alami. Budaya Islam mengangkat derajat orang bawahan dengan ucuwah Islamiyah atau persaudaraan peraan Islam, dan menempatkan yang lain dengan kedudukan yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bagaimana ajaran Islam mengenal cinta persaudaraan yang diwartakan dalam ajaran-ajarannya. Dan selanjutnya ada contoh sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, kita sebagai umat beragama harus menghormati sama umat kita, saling bertoleransi, tidak mengejek antar umat, dan saling bergotong royong, saling menyayangi dan berbuat baik dan sopan terhadap orang yang beragama lain dan menghargai. Semisal kalau ada hari raya besar, kita sebagai umat beragama lain harus menghormati dan menghargai. Dan dari 5 agama tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa manusia dengan alam materi, manusia dengan sesamanya manusia, dengan Tuhan merupakan kesatuan berdasarkan cinta kasih dari dan kepada Tuhan. Cinta kasih itu bukanlah rasa romantis sesaat, tetapi pengertian yang muncul dari pengalaman mendalam dan bila disadari betul dapat membentuk diri dan yang lain. Ringkasnya, cinta yang menyempurnakan, cinta kasih ini primer dalam hidup manusia. Dari sinilah kemudian dapat dilihat kait mengait antar sila yang akhirnya. Demikian video dari saya. Maaf jika ada salah kata yang tidak enak didengar. Selamat siang. Terima kasih.